Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sistem terdistribusi dengan anggota yaitu yang pertama saya Ahmad Ainun Marwan dengan NIM S1E1 19042, lalu ada Destri Puspitasari dengan NIM S1E1 190002, lalu ada Ridayanti Aprilia dengan NIM S1E1 190076, lalu ada Niken Indriani dengan NIM S1E1 190071, lalu ada Farsene Darahim dengan NIM S1E1 19055, dan yang terakhir ada Muhammad Yasir dengan NIM S1E1 19064. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu konsep dasar sistem terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi terdiri dari dua suku kata, yaitu sistem dan distribusi. Sistem adalah suatu elemen yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan. Terdistribusi berawal dari kata distribusi yang artinya penyebaran, sirkulasi ke tujuan atau bagian tertentu. Jadi sistem terdistribusi adalah suatu elemen-elemen yang berinteraksi secara sistematis. Lanjut, ada infrastruktur utama sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada jaringan komputer baik dalam skala lokal, metropolitan, skala luas maupun skala global. Yang kedua itu beragam perangkat keras dan lunak serta penggunaannya yang berada dan saling terkait dalam sistem jaringan yang membentuknya. Lalu tujuan sistem terdistribusi yaitu ada untuk mengatasi bottleneck di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke terminal-terminal yang lain. Lalu untuk mendukung layanan, misalnya layanan penjualan dengan menggunakan terminal-terminal yang tersebar di berbagai tempat. Lalu mendukung sistem kerja jarak jauh. Ya, misalnya sistem kerja small office, home office yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah sehingga tak harus datang ke kantor. Lalu memudahkan kerja kelompok dengan memudahkan data sharing dan tetap memungkinkan kerjasama walaupun letak anggota kelompok itu berjauhan. Tantangan pengembangan sistem terdistribusi. Untuk mengembangkan suatu sistem terdistribusi perlu diperhatikan itu beberapa perlu diperhatikan beberapa aspek yang merupakan suatu tantangan bagi para pengembang sistem terdistribusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada keanekaragaman atau heterogeneity. Sistem terdistribusi itu mampu mendukung berbagai jenis sistem operasi, perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya sistem terdistribusi dalam kantor yang masih dapat berjalan dengan baik meskipun terdiri dari komputer yang masih baru dan komputer yang sudah lama. Lalu ada keterbukaan atau openness. Pengembangan sistem terdistribusi yang dilakukan dengan menambahkan komponen-komponen baru dapat dilakukan oleh programmer yang berbeda-beda. Misalnya penambahan program sistem layanan bank tidak harus dilakukan oleh orang yang menciptakan program tersebut karena tetapi dapat dilakukan oleh programmer lain. Lalu ada keamanan atau security. Sistem terdistribusi ini harus dapat menyediakan keamanan yang memadai bagi sumber daya yang digunakan bersama dan pesan yang diantarkan dalam sistem. Lalu ada skalabilitas. Ukuran sistem terdistribusi dapat diubah dan tetap dapat berjalan dengan baik. Perubahan dapat dilakukan dari segi jumlah pengguna maupun dari segi kekuatan perangkat keras komputer-komputer dalam sistem terdistribusi itu sendiri. Misalnya mesin ATM, bank dapat dikurangi jumlahnya tanpa mempengaruhi kinerja sistem layanan bank secara keseluruhan. Lalu ada kebersamaan. Apabila terjadi permintaan layanan secara bersamaan, sistem terdistribusi tidak akan menjadi kacau. Misalnya permintaan data dari basis data bank dapat dilakukan oleh beberapa orang teller dalam waktu yang bersamaan. Lalu ada penanganan masalah atau error handling. Kerusakan yang terjadi pada satu komputer dalam sistem terdistribusi ini tidak mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya sekumpulan komputer yang memantau kegiatan gunung berapi. Lalu ada penyembunyian atau transparansi. Dalam beberapa buku berbahasa Indonesia, istilah tersebut juga sering disebut transparansi, walaupun sebenarnya kurang tepat. Penyembunyian membuat beberapa aspek distribusi tidak tampak oleh pengguna. Lanjut, aspek-aspek sistem terdistribusi yang disembunyikan. Yang pertama itu ada penyembunyian akses. Misalnya seseorang yang bekerja dalam lingkungan sistem dapat mengakses berbagai sumber daya yang berada dalam lingkungan tersebut untuk penyelesaian pekerjaannya. Misalnya seorang sekretaris dapat mencetak dokumen-dokumennya secara paralel, yaitu di local printer yang langsung terhubung dengan komputer di mejanya maupun di remote printer dalam lingkungan sistem terdistribusi tersebut, sehingga pekerjaan pencetakan dokumen dapat segera diselesaikan dengan cepat.
Lalu ada penyembunyian lokasi. Penyembunyian lokasi ini pengguna layanan transaksi tersebar tidak perlu mengetahui lokasi basis data yang akan diakses. Pengguna layanan transaksi juga dapat mengakses basis data dari mana saja sejauh memiliki fasilitas untuk mengakses basis data yang bersangkutan. Misalnya, nasabah bank yang melaksanakan transaksi lewat ATM tidak perlu repot-repot untuk mengetahui letak basis data yang akan diakses. Nasabah juga dapat melakukan transaksi dari ATM bank dimanapun. Lalu ada penyembunyian kebersamaan. Ini seperti pengelolaan data nasabah bank, misalnya tidak perlu bingung untuk melayani transaksi untuk nasabah tertentu karena sistem terdistribusi mampu menangani transaksi yang terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, nasabah dapat menarik dana dari mesin ATM, sedangkan pada saat yang sama ada rekan dari nasabah tersebut yang melakukan transfer dana ke rekening nasabah yang sama. Lalu ada penyembunyian replikasi. Ini contohnya itu pengguna tidak terpengaruh apakah ia mengakses basis data orisinil atau replikasinya. Misalnya, pengguna jasa ATM bank tidak perlu direpotkan dengan basis data orisinil atau replikasi yang diakses. Contohnya itu suatu waktu sebuah bank yang berpusat di Jakarta melakukan replikasi basis data di Surabaya. Untuk membantu melayani transaksi di Surabaya dan sekitarnya, nasabah di Surabaya yang semula dilayani oleh server Jakarta tidak melihat atau direpotkan oleh penggantian server ini. Mungkin itu saja dari saya, sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya bawakan, yaitu arsitektur sistem terdistribusi atau SISTER. Arsitektur sistem terdistribusi artinya menyediakan gambaran fisik dan logikal dari sistem serta mampu menyediakan spesifikasi dari komponen-komponen sistem beserta berhubungan antar komponen dalam sistem. Adapun beberapa jenis arsitektur SISTER ialah sebagai berikut. Yang pertama, client server atau klien yang menghubungi server untuk mendapatkan data yang kemudian memformat dan menampilkan pada pengguna. Kemudian, tightly coupled atau clustered, mesin-mesin integrasi yang menjalankan proses yang sama secara bersamaan dengan membagi tugas ke dalam beberapa bagian yang dijalankan masing-masing mesin. Kemudian, yang terakhir atau yang ketiga, peer-to-peer. Arsitektur di mana tidak ada mesin yang menyediakan layanan atau mengelola sumber daya jaringan. Dan Aprilia akan melanjutkan materi, yaitu karakteristik sistem. Karakteristik sistem terdistribusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada concurrency of components, yaitu pengaksesan suatu komponen atau sumber daya segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi HW dan SW secara bersamaan. Contohnya, beberapa pemakai browser mengakses halaman web secara bersamaan. Yang kedua ada no global clock atau yaitu hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke critical session. Yang ketiga ada independent failures of components. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu permasalahan sistem terdistribusi. Permasalahan sistem terdistribusi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kompleksitas. Maksud dari kompleksitas ini, sistem terdistribusi bersifat lebih kompleks daripada sistem sentral. Yang kedua ada keamanan. Sistem ini dapat diakses dari beberapa komputer dan jalur jaringannya ini mudah untuk disadap, sehingga keamanan jaringan sistem terdistribusi menjadi masalah yang besar. Ketiga, kemampuan untuk dikendalikan. Komputer yang terdapat di sistem ini bisa terdiri dari berbagai tipe yang berbeda dan mungkin dijalankan pada sistem operasi yang berbeda. Kesalahan pada satu mesin bisa berakibat fatal pada yang lainnya, sehingga harus banyak usaha untuk mengendalikannya. Yang keempat, tidak dapat diramalkan. Maksud dari tidak dapat diramalkan ini, sistem terdistribusi tidak dapat diramalkan tanggapannya. Tanggapannya ini tergantung beban total sistem,
pengorganisasian, dan beban jaringannya. Yang kelima, kesulitan dalam membangun perangkat lunak. Kesulitan yang akan dihadapi ini antara lain yaitu bahasa pemrograman yang akan dipakai, sistem operasi, dan lain-lain. Yang terakhir ini ada masalah jaringan. Masalah jaringan karena sistem terdistribusi diimplementasikan dalam jaringan komputer, maka yang berkaitan dengan jaringan komputer akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Baik, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem terdistribusi. Untuk yang pertama itu model client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarangan proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server dan berjalan pada mainframe. Arsitektur ini mempunyai sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi dan relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Perlu diingatkan batas antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tumpel pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Kliennya itu proses akses data dan melakukan operasi pada komputer, dan servernya itu proses mengatur data, proses mengatur resources, dan proses komputasi. Untuk interaksinya itu invocation atau result. Dan yang kedua itu model multi-type server. Service disediakan oleh beberapa server. Contohnya itu sebuah situs yang jalankan di beberapa server, dan server menggunakan replikasi atau database terdistribusi. Dan yang ketiga itu ada model proxy server. Proxy server menyediakan hasil copy atau replikasi dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource. Ketika klien melakukan request ke server, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa proxy server. Apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy server? Proxy server dapat diletakkan pada setiap klien atau dapat dipakai bersama oleh beberapa klien. Tujuannya adalah meningkatkan performance dan availability dengan mencegah frekuensi akses ke server. Dan proxy server membuat duplikasi beberapa server yang diakses oleh klien, dan ada juga caching untuk penyimpanan lokal untuk item yang sering diakses, dan kedua itu meningkatkan kinerja, dan ketiga mengurangi beban pada server. Untuk contohnya itu searching satu topik namun dilakukan 2 kali, maka searching terakhir memiliki waktu yang lebih kecil. Dan yang keempat itu ada model peer-to-peer. Bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server, sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu atau mengatur sumber daya dalam jaringan, dan sebuah kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin yang dikenal sebagai peer. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Peer-to-peer merupakan model yang paling general dan fleksibel. Dan yang kelima itu ada model mobile code.
kode yang berpindah dan dijalankan pada PC yang berbeda, contohnya itu applet. Dan model mobile agent, sebuah program yang berpindah dari satu komputer ke komputer lain dan melakukan pekerjaan otomatis, contohnya itu untuk install dan pemelihara software pada komputer sebuah organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.